Selamat pagi, selamat siang Bapak, Ibu-ibu, adik-adik. Rasanya senang sih ketemu mahasiswa lagi Pak, gitu kan. Jadi ngerasa muda lagi. Beberapa hari yang lalu ketika Pak Arya dari teman-teman dari ID Big Data menghubungin saya untuk ngajak meet up di STIS. Waktu itu saya pikir, wah ini kok saya mau ngajarin ikan berenang, gitu kan? Masuk ke kolam ikan tempat teman-teman jagoan statistik, gitu kan? Kok saya mau ngajarin berenang? Gitu. Jadi waktu itu keder juga, cuman akhirnya ya udahlah. Kami di JP itu punya hutang yang cukup besar sebetulnya ke komunitas ID Big Data. Karena teman-teman ini yang ngajarin kami, memperkenalkan kami, terus juga nuntun, sedikit-sedikit nuntun untuk masalah implementasi Big Data. Sampai akhirnya kita punya sebuah infrastruktur lah, katakannya infrastruktur yang cukup untuk membantu mengamankan penerimaan negara. Jadi mimpinya muluk nih, mengamankan penerimaan negara. Bapak, Ibu-ibu, bisa nggak Mas? Saya pakai sendiri nih, nggak bisa ya? Oh, voice recognition ya. Jadi sebelum mungkin memperkenalkan ke Bapak, Ibu-ibu, adik-adik, apa sih pajak? Jadi ini cerita 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu, pemerintahan yang kita cintai ini didukung oleh pendanaan dari bermacam-macam, salah satunya dari pajak. Waktu itu 10 tahun yang lalu rencananya 400 triliun, tapi realisasinya 450 triliun. Jadi waktu itu DJP membantu mengumpulkan, mengadministrasikan pajak dari seluruh subjek pajak di Indonesia itu mencapai 450 triliun. Tapi lambat laun ketika harga minyak udah turun segala macam, akhirnya mau nggak mau APBN ini harus ditunjang oleh pajak. Sampai akhirnya hari ini 80% kita diberi tugas untuk mengumpulkan 1.500 triliun dalam setahun. Berarti sehari sekitar 50 triliun uang harus masuk untuk bisa bayar gaji PNS, bisa buat bangun jalan, ngasih subsidi Jamkesmas dan segala macam. 50 triliun sehari. Kalau dilakukan dengan cara biasa, next, ini nggak mungkin. Kita nggak mungkin melakukan cara-cara biasa untuk dapat target yang tiap tahun naik. Tahun ini naiknya 30%. Nggak ada perusahaan dimanapun yang omsetnya ditargetin 30% tiap tahun naiknya, kecuali pemerintah Indonesia. Padahal biayanya yang dikasih nggak segitu gede. Mas, Mbak, next. Nah, karena ini banyak teman-teman mahasiswa, saya akan cerita tentang perjalanan mulai dari jomblo sampai kemudian hamil. Jadi waktu jomblo itu pasti punya banyak masalah. Kemudian lambat laun kita cari terobosannya, pacaran, gitu kan. Kalau sudah serius kita ajak nikah, gitu kan. Setelah itu punya keturunan. Kita lihat apa yang ada, yang jadi masalah buat DJP. Next Mbak. Next. Sama seperti teman-teman mahasiswa atau siapapun yang ketika itu jomblo, gitu kan. Pilihannya dua. Kalau kepingin punya pasangan, duitnya harus banyak, gitu kan. Karena nggak mungkin kita mau cari pasangan hanya berdasarkan cinta, itu cuma di novel.
gitu kan? Tetap perlu duit, minimal ngajak nonton atau naik kendaraan umum. Di situ berarti kita harus punya uang. Sama kayak negara, kita butuh penerimaan. Kalau duitnya nggak bisa banyak, gitu kan? Berarti yang harus dikorbankan apa? Pengeluaran. Gimana caranya biar biaya operasional kita itu optimal? Kita nggak mungkin beli infrastruktur data center segede kayak Google, tapi nggak diapa-apain. Itu nggak optimal. Gimana caranya dari hal yang kecil itu bisa optimal. Sama seperti pacaran, kalau bisa traktirnya sekali tapi langsung jadi, gitu kan? Sama seperti itu. Next, kita juga punya kebutuhan. Sebagai lembaga publik, layanan publik kita dituntut untuk memberikan layanan yang lebih baik. Apalagi sekarang generasi milenial yang begitu hidup, yang pertama kali dilihat adalah handphone. Begitu lahir, bukannya ditimbang digendong sama ibunya selfie dulu. Jadi begitu anak lahir, yang pertama kali dilihat adalah tangan ibu pegang handphone. Jadi sekarang sudah sangat identik dengan teknologi. Makanya mereka gampang untuk kemudian mengadu. Kalau di Jakarta punya clue, punya lapor segala macam, itu teman-teman mudah sekali mengadu. Generasi sekarang, jalanan ini rusak, segala macam di sosial media. Mau nggak mau, DJP harus berubah juga, harus memberikan layanan yang lebih baik. Nggak mungkin kita stuck dengan model ketika bapak saya masih naik sepeda, gitu kan? Itu sudah nggak bisa dipakai. Berikutnya, Mas. Next. Lagi. Kita juga punya tugas untuk menegakkan hukum. Pajak itu diatur di undang-undang. Berarti dia adalah hukum positif yang berlaku di Indonesia. Mau nggak mau, semua warga negara Indonesia harus patuh. Untuk patuh itu kita nggak punya tools lain, gitu kan? Selain data. Gimana kita DJP dalam hal ini bisa tahu bahwa bapak yang di ujung sana itu tidak melaporkan SPT dengan benar kalau kita tidak punya data pembanding. Di SPT-nya lapor rumahnya cuma 1, tapi data dari BPN bilangnya rumahnya ada 3. Data ini yang harus kita punyai dan harus kita olah. Jadi dari kebutuhan segala macam ini, kita merasa kok cara yang selama ini susah ya, gitu kan? Terus di 2014 kita ketemu dengan teman-teman yang di Big Data, diajak ke Jogja ya. Diajak ke Jogja, kita dikenalin. Wah, kayaknya ini menarik juga nih. Ini merubah paradigma yang kita sebelumnya pahamin. Karena kita selama ini fanatik dengan RDBMS. Udahlah, pokoknya mau nggak mau ya itu data itu harus terstruktur, ada kolom, ada row, gitu kan, ada relationnya, gitu kan, nggak boleh yang aneh-aneh, semua harus terstruktur. Cuman ternyata nggak seperti itu, gitu kan. Next, Mas. Kemudian kita juga punya masalah ketika kita tadi butuh data pembanding. Kebetulan di Peraturan Presiden nomor 31. Jadi saya cukup senang dengan pemerintahan hari ini karena sudah mulai aware tentang data. Jadi Perpres 31 itu mewajibkan 61 instansi dan lembaga pemerintah wajib memberikan data ke DJP. Ada kata-kata wajib memberikan data ke DJP. Berarti sudah mulai concern tentang data. Kalau sebelumnya nggak pernah dipikirin, lu mau cari sendiri, syukur dapat ya sudah, gitu kan, sudah tugasmu, nggak dapat, ya aku pecat, gitu. Jadi kemudian mulai pemerintah mulai aware, ketika masuk ternyata punya masalah yang
baru. Kalau dulu datanya sedikit, terstruktur, nggak berubah-ubah, begitu banyak, akhirnya ya benar-benar ketemu dengan big data. Datanya banyak banget, strukturnya beda-beda. Bahkan dari satu lembaga aja, hari Senin ngasih struktur A, hari Selasa ngasih struktur B, beda-beda, padahal isinya sama gitu kan. Itu kita setengah mati. Belum lagi masalah cepetnya gitu kan. Ya nanti teman-teman bisa lihat lah, ada problem di big data itu mulai velocity sampai variety. Tapi kita punya satu masalah yang lebih besar, yaitu value. Karena pemerintah Indonesia mendanai DJP bukan gratis. Tugasnya apa? 1.500 triliun. Dikasih duit sekarang investasi IT, baliknya apa? Baliknya 1.500 triliun loh. Jadi pemerintah Jokowi mewajibkan seluruh 63 ilap itu kemudian memberikan data bukan dengan gratis. Harus ada value yang di-create, harus ada rupiah yang disetorkan ke kas negara setiap hari. Itu yang jadi masalah buat kita. Kalau cuma sekedar ngotak-ngatik data, gampang. Tapi kalau data itu kemudian harus bunyi jadi uang, wah, ini yang kemudian jadi tantangan yang cukup berat. Berikutnya, Mbak. Ini pengalaman kami. Pengalaman kami dengan segitu banyak data, segala kompleksitas, segala macam, itu nggak mungkin kalau kita pakai jurus yang sama seperti yang tahun-tahun lalu. Nggak bisa pakai pendekatan tradisional. Harus mulai ngomong tentang big data, unstruktur dan terstruktur. Kemudian paling berat adalah ngerti artinya data. Datanya banyak, datanya BPN, datanya dari Samsat. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir kalau kemudian kita SMS bahwa Bapak Ibu punya mobil lebih dari satu yang tidak dilaporkan di SPT Bapak Ibu. Itu kita ada datanya. Cuman ya begitu. Untuk tahu ini artinya apa dari setiap elemen data, itu pekerjaan yang menantang juga. Belum lagi kemudian kalau tadi strukturnya beda-beda. Terus ketemu bos yang keinginannya beda-beda. Pemerintah minta, sekarang kan ribut ada tax amnesty atau enggak. Salah satu kunci tax amnesty nanti berhasil adalah kita punya data. Tax amnesty itu Bapak-bapak, Ibu-ibu mungkin perlu update. Jadi pemerintah akan memberikan pengampunan pajak kepada orang yang selama ini tidak melaporkan pajak atau melaporkan hartanya. Berarti kan voluntary, sukarela, orang lapor, saya ngaku loh, gitu kan. Itu nggak akan ada gunanya kalau kita tidak punya data pembanding. Percuma Fanani ngaku-ngaku saya punya uang 1.000 triliun, gitu kan? Dari mana? Jangan-jangan punyanya 5.000 triliun. Itu yang perlu. Dan akhirnya keinginan ini perlu pendekatan dan pemahaman yang beda-beda. Ini nanti kalau teman-teman ketika sudah masuk ke big data, ini mungkin akan jadi obstacle yang paling berat. Terus Mas, nah, tadi terobosan kita mulai pacaran. Tadi ada pertanyaan Mas tadi, bagaimana kalau kita mau belajar? Waktu itu kita ngundang teman-teman ID Big Data, waktu itu diwakili oleh teman-teman 247. Kita diskusi, kita punya sekian tera data. Kira-kira tolong dihitungin dong, butuh infrastruktur segede apa, gitu kan? Disebutin infrastrukturnya, kalau nggak salah waktu itu butuh 120 node. Ya udah kita tawar 10 PC boleh nggak? Dari 120 node server kita tawar jadi 10 PC. Akhirnya bisa. Ini PC yang beneran generasi Hadoop pertama di DJP. Bener-bener ini fisiknya. Jadi kita pakai PC bekas. Waktu itu Pak Mugi kalau nggak salah ya. PC bekas yang kita karena
nggak ada yang make, udah kita kumpulin, kita install mulai dari awal gitu kan. Kita install Hadoop-nya, waktu itu pakai Apache Hadoop kalau nggak salah, pakai community version, kemudian pakai CentOS dan segala macam gitu kan. Kita belajar benar-benar dari 10 PC. Tapi jangan ngeremehin 10 PC, nanti ada ceritanya. 10 PC ini bisa jadi seperti apa? Next. Kita percaya sama teman-teman komunitas, karena kita percaya bahwa banyak orang yang kepingin Indonesia lebih baik. Jadi itu pandangan kami gitu kan. Kalau kita harus ketemu vendor pasti jualan. Bapak-bapak dan ibu tahu sendiri, kalau di pemerintahan penganggaran itu 2 tahun sebelumnya, setengah mati. Itu pun kalau nggak dibintangin sama DPR. Jadi akhirnya kita ketemu teman-teman community, kita sharing, ngasih pandangan beda. Oh ini loh ada teknologi baru. Ya udah ayo kita nggak usah dibayar. Bener nggak dibayar waktu itu untuk bantuin install, ngitungin segala macam. Sampai ngeset Hadoop, kemudian mindahin dari RDBMS, data dari RDBMS kemudian ke HBase. Itu kita benar-benar dibantuin teman-teman community. Karena waktu itu kita nol pengetahuannya, sama sekali nggak ngerti Hadoop itu binatang apa. Katanya gajah, iya gambarnya gajah biru gitu kan. Tapi itu bisa apa gitu kan. Kita benar-benar dibantu. Makanya waktu diundang langsung siap, kita siap bantu gitu kan. Karena ini rasa terima kasih kami gitu kan. Apalagi yang bisa kita bantu untuk komunitas. Kemudian kita pakai open source. Karena nggak ada anggaran, PC bekas semuanya open source, nggak ada yang bayar. Waktu itu pengeluaran kita cuma satu, beliin Aqua buat teman-teman 247 buat minum, lainnya nggak ada. Jadi semua kayak nggak punya anggaran, kita pakai waktu itu pakai Hadoop, terus kemudian kita mulai sedikit belajar tentang MapReduce, kemudian tentang Hive, gimana nge-retrieve data. Nah, pelan-pelan mulai ada hasilnya. Kemudian terusin Mbak. Kita mulai berani dengan 10 PC, kita mulai berani implementasi. 10 PC itu yang dari development kita jadikan production. 10 PC. Terus tapi ketika memulai memang ternyata begitu ditinggal teman-teman komunitas, wah kita kayak benar-benar ditinggalin di tepi jurang gitu loh kan. Loh nggak ada yang gimana nih, kemudian kita bisa keceblos segala macam. Next Mbak. Kita butuh ngurusin data manajemen. Kemudian kita harus ngerti apa yang bisnis mau. Kemudian kita baru mulai analisa. Setelah itu baru kita milih toolsnya banyak banget. Di inkubatornya Apache itu nggak ketulungan, mulai yang sampai di downgrade sampai yang survive banyak banget gitu loh kan. Gak ngerti milih yang mana, kok mirip-mirip semua, kok pada nggak ngerti semua gitu kan. Mirip maksudnya mirip nggak ngerti semua, bukan karena kita bisa mengidentifikasi gitu kan. Belum lagi nanti presentasi hasilnya ke apa namanya, ke Dirjen. Paling susah adalah data management. Mungkin Bapak-bapak bisa bayangkan kita punya data KTP. Kebetulan Dukcapil memberikan kita data kependudukan seluruh penduduk Indonesia yang punya NIK, tidak tahu hidup atau mati. Kemudian ada data PLN, ada data kendaraan bermotor. Ketika ada yang nama Agus itu paling banyak kayaknya namanya kan, Agus Bambang Cahyono gitu kan. D-nya siapa? Ini nama yang paling banyak di Indonesia. Bahkan yang lebih susah ketika kita kemudian harus meyakinkan bahwa Agus, kebetulan namanya cuma 4 huruf aja, nggak ada. Kalau Agus Bambang siapa gitu kan, itu lebih unik. Namanya 4 huruf, Agus. Dia tinggal di Jalan Ahmad Yani. Kalau pernah
ke Balikpapan ya, ke Banjarmasin. Itu dari Banjarmasin sampai ke Tarakan sana tuh jalannya satu Ahmad Yani. Itu 300 kilo. Agus Jalan Ahmad Yani yang alamatnya di situ, kemudian punya mobil. Apakah kemudian sama Agusnya? Wah, ini susahnya setengah mati. Kita harus melakukan data clean up, kemudian kita harus melakukan matching, kemudian datanya kalau bolong-bolong kita isiin seperti apa. Data manajemen adalah obstacle yang paling besar ketika ngomongin big data. Kalau presentasinya ke belakang, tinggal cari orang yang pintar ngomong sama buat PowerPoint, selesai. Atau bagusan dikit pakai 3DJS atau segala macam. Tapi kalau ngomong data manajemen, ini paling berat. Ini yang nanti kalau teman-teman ketika ini skill set tentang data manajemen ini harus dikuatin. Terus Mbak, kita awalnya memang eksplorasi teknologi, kemudian mulai buat prototype tadi, kemudian kita mulai bangun blueprint. Dari yang nggak punya kita coba, dari ceritanya teman-teman komunitas, kita coba bayangin, kita gambar gajah ini buntutnya begini, kakinya begini, kita gambar. Sampai akhirnya tahun kemarin kita berhasil buat pengadaan dan akhirnya kita punya sebuah infrastruktur khusus untuk Hadoop dan sudah mulai piloting dan ada implementasi. Hasilnya ini yang susah dipikir oleh para stakeholder, para pemangku kepentingan. Big data itu seperti tongkatnya Harry Potter, ajaib, begitu diketok semuanya jadi. Padahal kita nggak cuma ngomongin big data, ada dua elemen yang lebih besar lagi sebetulnya. Kalau kita kepingin pura-pura jadi tukang sihir, kita harus ngomongin analitik. Kemudian kita ngomongin bisnis proses. Pemahaman tentang bisnis proses ini nggak akan terlepas dari analitik. Ini mau bisnis prosesnya kayak apa, kalau analitiknya ke kiri, satunya ke kanan nggak akan ketemu. Ini yang harus bayangan saya tiga rumus ini yang bukan rumus saya sih. Kebetulan saya nemu di Twitternya Kickborn ya, salah satu evangelisnya si Big Data juga gitu kan. Kayaknya kata-kata ini menarik. Lanjut Mbak. Analitik. Proses. Tadi sudah saya cerita masalah konsolidasi data. Kemudian cleansing. Cleansing itu baik yang outlier, kemudian missing value, kemudian kita harus buat standarisasi. Ini jalan, ada yang nulis, contoh gampangnya ada yang jalan ada ditulis JL titik, ada yang JLN titik, ada yang JL nggak pakai titik, gitu kan? Belum lagi nanti standarisasi tentang wilayah. Kita kan ada punya kode wilayah, baik dari BPS, Kemendagri. Masalahnya nggak ada yang sama. Antar dulu kita pakai klasifikasi lapangan usaha milik BPS. Kita sudah pakai, kita pasang di sistem, BPS-nya ganti, bingung kita. Loh, BPS kok clue-nya ganti, kok nggak cocok lagi gitu kan? Kalau kita ganti, merubah semua sistem, waduh, yaudahlah kita jalan sendiri, satu ke kanan, satu ke kiri. Ketika mau ketemu lagi, wah bedanya udah jauh. Begitu juga kode wilayah. Kode wilayah kita pernah ambil dari Kemendagri. Yang kalau di KTP itu depannya 31, 7 segala macam. Kita pakai itu untuk PBB. Ternyata tiap hari ada wilayah yang mekar, gitu kan? BPS Mendagri kemudian merubah semua tata cara penomorannya. Wah, kalau kita merubah ini harus merubah sistem yang ada, wah repot. Udah kita tambahin sendiri.
Tambahin sendiri tidak memikirkan kemungkinan setiap wilayah pecah lagi. Wah, akhirnya nggak cukup. Wah, nggak cukup. Masa ini database-nya kita alter, space-nya kita tambahin gitu kan? Wah, ini susah ini gitu kan. Jadi standarisasi akan jadi masalah juga kemudian hari. Kemudian masalah enrichment, kita harus melakukan matching, kita kemudian harus melakukan clustering. Clustering atas data ini penting juga. Kalau teman-teman tahu lah statistik kenapa kita butuh clustering. Saya nggak usah ngajarin ikan berenang. Sampling, modeling, visualization, dan harus di looping lagi dengan evaluasi. Mau nggak mau ini harus kita lakukan. Terus Mbak, ini yang sudah kita lakukan. Bapak bisa baca ya? Dari 10 PC tadi, kita sudah bisa generate, mengidentifikasi kasus. Kita punya ada satu tim analis, data analis, CTA. Dari 10 PC tadi, kita bisa dapat 3.563 kasus fraud. Nilainya 32 triliun kalau WP-nya bayar. Kemudian faktur pajak yang nggak benar, kita dapat 21. Nah, ini ceritanya yang di bawah. Kita harus mengidentifikasi faktur ganda. Jadi faktur itu pernah dipakai oleh orang beberapa kali, oleh orang yang beda. Kita harus mengidentifikasi. Ketika kita pakai RDBMS, berarti kan harus nge-index, segala macam gitu kan. Harus nge-inner join. Wah, ini nggak selesai. Waktu itu kita jalankan di RDBMS 3 hari query-nya itu dan nggak selesai. Error, time out gitu kan. Sudah 3 hari, time out lagi. Ngulang lagi dari awal. Kita jalanin pakai Adobe Cluster 10 PC, 9 jam selesai. Jadi kalau mulai tadi teman-teman ada yang mau belajar, mulai dari yang paling kecil, bagus, setuju saya. Sudah ada buktinya di kita. Dari 10 PC kita bisa generate sebesar itu. Itu yang dilakukan pengolahan data atas 1,7 miliar data faktur. Dengan 10 PC 9 jam. Ini kalau mungkin teman-teman sekarang punya sekarang musimnya Raspberry ya. Raspberry Pi itu single board computing yang sebesar rokok itu sebetulnya juga bisa kalau mau mainan data clustering Hadoop clustering disambung-sambung. Kalau nggak salah harganya sekarang ada yang $5 digabung-gabung gitu kan, 10 belajar parallel computing bisa. Terbuka sekarang teknologi setelah dikenalin sama teman-teman ID Big Data. Ini yang sudah kita lakukan. Terus apa algoritma, teknik, teknologi yang kita pakai? Gak ada satu jurus yang bisa untuk semuanya. Macam-macam harus kita coba semuanya. Jadi saya nggak ngajarin hanya pakai ini loh, nggak gitu kan. Apalagi saya juga secara teknis nggak ngerti statistik, jadi nggak akan ngajarin Pak. Seperti biasa, algoritma seperti apa? Kita mulai pakai normal distribution sampai paranormal distribution. Nggak cuma normal distribution biasa gitu kan, kita juga pakai paranormal distribution gitu kan. Karena kita nggak ngerti kayak apa sih sebetulnya, ya udahlah kita jalanin aja gitu kan. Terus Mak, nah ini yang agak benerannya. Jadi kita mulai pakai descriptive, kemudian kita pakai regression, macam-macam regression, Poisson regression segala macam. Kita pakai classification, kita pakai model decision tree, kita pakai random forest, gitu kan. Untuk mulai belajar tentang machine learning itu di random forest. Kita juga belajar tentang patternnya, pattern data itu. Ternyata patternnya menarik. Ada yang memang transaksi keuangan itu berpusat ke satu titik aja. Jadi transaksinya muter, balik lagi ke dia. Muter, balik lagi ke dia. Orang ini minjemin uang ke sini dipinjemin ke sini, dilewatin ke luar negeri, balik lagi ke sini, balik lagi ke orang yang sama. Jadi sebetulnya mereka ini nggak berhutang, duitnya aja diputar-putar secara pembukuan, tidak ada uangnya. Pattern itu yang kemudian kita belajar. Kemudian kita belajar tentang social network analytics. Kita mulai coba pakai SNA, teman-teman sudah tahu.
kita coba pakai naive Bayesian. Kemudian untuk tadi matching segala macam kita coba pakai Markov sama Jaro Brinkler nih nama orang sih sebetulnya ya kalau nggak salah gitu kan. Tapi di beberapa tools RDBMS sudah embedded ada, kita bisa pakai untuk kemudian mematching apakah data si A dengan si B itu adalah orang yang sama dengan tingkat keyakinan yang bisa kita sepakati. Ini yang kita gunakan tekniknya. Terus Mbak, teknologi kita pakai teknologinya Stark Industry gitu kan, teknologinya Iron Man enggak gitu kan, bukan ini sih sebenarnya teknologinya. Pinginnya sih seperti ini, tinggal ngomong Jarvis lakukan ini gitu kan, tapi ternyata nggak bisa juga gitu kan. Yang ada sebetulnya kita pakai Mbak, kita pakai Lucene dan Solr itu untuk Solr base itu untuk melakukan text mining. Kita coba pakai Kafka untuk ngambil data, untuk messaging. Kita pakai Scoop. Ini di community-nya Apache semua. Kalau nggak salah ini open source semua. Scoop untuk data exchange, mindahin dari RDBMS kemudian ke Hadoop. Kita pakai Hive dan Impala untuk retrieve. Kemudian kita pakai Mahout untuk belajar tentang machine learning. Statusnya kita pakai R karena yang paling gratis gitu kan. Kalau yang lain bayar kayaknya. Kalau yang gratis R. Tentunya pasti di bawah itu semua pondasinya adalah ada Zookeeper sama si Yarn. Yarn ini pasti bawaannya Hadoop. Kalau nggak salah sekarang sudah Yarn 2 ya. Yarn 2 malah jangan-jangan Hadoop akan digantiin sendiri sama Yarn gitu kan. Jadi ini yang teknologi yang kita pakai. Kita nggak ngerti nih Pak sebetulnya Pak. Milihin itu nggak ngerti. Ya wis pokoknya dicoba aja. Oh bisa gitu kan. Karena memang ternyata teknologinya banyak banget. Ada Flume, ada Spark, ada segala macam lah. Nggak ngerti yang namanya aneh-aneh itu kan. Ada Cassandra apa soalnya kita ini yang mau pakai yang mana gitu loh kan. Ya wis pernah kayaknya ini namanya enak nih. Ya udah kita pakai, kita coba gitu kan. Dasarnya cuma itu. Ketika diomongin kayaknya keren ini gitu kan. Kafka, udah pakai aja deh gitu kan. Padahal nggak tahu apakah itu lebih bagus atau lebih jelek dari Spark. Belum nyoba, terus terang belum nyoba. Ini yang sudah kita coba. Beberapa memang sudah tahap production, beberapa masih tahap uji coba belajar gitu kan. Karena kebanyakan sama seperti teman-teman di statistik. Kebanyakan dari yang ngurusin data center tadi itu lulusan sekolah tinggi ilmu statistik. Bukan orang yang memang belajar dari awal ngurusin IT. Persis di pajak. Di pajak kebanyakan adalah sekolah tinggi akuntansi negara. Belajarnya dapat kredit, begitu di kantor suruh ngurusin kabel sama server, gitu kan? Ini sebelah mana nih dapat sama kreditnya? Gak ketemu. Tapi ya udah. Ternyata menarik juga. Mbak. Jadi pesan saya ini pengalaman, bukan pesan sih, pengalaman dari kami. Algoritmanya banyak, teknologinya banyak. Ya udahlah pilih aja lah, toh sama-sama bisa gitu loh Pak. Mau pakai yang mana? Ya mungkin nanti kalau sudah ketemu orang yang lebih expert bisa ngasih saja sih ya. Tapi kalau enggak ya katanya orang India kan tidak ada akar raam pun jabi gitu kan. Jadi ya udahlah gitu kan. Kalau kita nggak dapat senjata yang bagus ya udahlah, itu aja lah kita pakai. Asal kita kalau katanya guru ngaji tumak ninah gitu, konstan gitu kan. Apa? Terus apa kendalanya? Banyak sekali Bapak Ibu kendalanya. Teknologinya banyak banget. Kita nggak bisa ngejar. Kita belajar hari ini 1, besok sudah keluar 2. Kita baru mau belajar tentang MapReduce, gimana katanya MapReduce itu kan waktu kalau yang ngajarin gampang, itu cuman kayak Divided Emperor apa.
mecah-mecah gitu kan, data dipecah-pecah diolah satu-satu. Iya gampang ngomongnya gitu kan, jalanin itu susah ini gitu kan. Kita sudah mau belajar MapReduce, sudah muncul lagi yang berikutnya. Kita baru mau belajar tentang yarn-nya sudah keluar yarn 2 gitu kan. Ini versinya kok nggak selesai-selesai gitu loh. Orang-orang ini ngapain aja di luarnya buat semua segala macam. Kita makainya jadi bingung. Kemudian pajak itu sebetulnya ilmu perilaku. Ekonomi adalah ilmu perilaku. Mungkin teman-teman kenal bapak ekonomi dulu namanya Adam Smith. Sebetulnya dia saintis psikologi tentang behavior. Ekonomi itu behavior. Bagaimana kemudian kita melakukan transaksi dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain. Apakah saya mau beli atau mau jual? Pajak adalah bagian dari ekonomi. Mau nggak mau kita harus belajar tentang behavior. Ternyata pemahaman atas data kita dan menyambungkan dengan behavior itu yang paling susah. Selain tadi memang belajarnya dapat kredit, disuruh ngerjain Hadoop ya nggak bisa juga gitu kan. Tapi yang lebih susah ternyata pemahaman atas perilaku, motif. Kenapa orang kemudian kalau lapor SPT kok dilaporin nihil aja, giliran minta mau ngutang ke bank kok kemudian dilaporin asetnya segede-gedenya, rekening korannya di print semua biar bisa kredit mobil baru, motor baru gitu kan. Ya padahal kan sebenarnya sama, bayangan kita sama. Kemudian kenapa sih orang kemudian berusaha menghindarkan pajak dengan segala macam cara? Dia yang ada pindah warga negara, industrinya atau usahanya dipindah ke luar negeri dan segala macam. Kita perlu tahu behaviornya sehingga kita bisa kemudian mengartikan sebetulnya data ini nanti bunyinya gimana dan arahnya kemana. Ini yang perlu dilakukan. Tadi contohnya saya ngasih contoh SNA, Social Network Analytics. Kita berhasil nyambungin data kependudukan, data mobil, data SPT, kemudian data ini. Nah, begitu kita sambungin, terus data transaksi, faktur tadi orang jual, siapa beli, kita tahu note age-nya, tahu. Tapi kemudian sebetulnya siapa sih di balik layar dari semua transaksi ini? Ultimate owner dari transaksi ekonomi yang ada. Ini yang masih jadi kendala buat kita. Ya mungkin nanti teman-teman statistik bisa bantu. Sebetulnya kalau SNA kan pasti ada cara untuk tahu ultimate owner atau segala macam. Saya belum nemu, belum tahu. Dan yang paling satu lagi yang jadi kendala itu kalau bos-bos itu bahasa Inggrisnya apa ya? Sakdek saknyek. Minta sekarang, nyuruh sekarang, hasilnya sekarang. Nah, gitu kan. Padahal untuk itu ternyata kita harus ngurus ke sana segala macam. Birokrasinya yang mumet. Bahkan di tempat kami itu buka port aja. Dari development mau buka port ke production gitu kan. Dari DC mau buka port ke mana? Ke DRC itu harus buat ND dari kasih ke kasubdit sampai ke direktur turun lagi lah. Kalau orang-orangnya DL gimana? Pergi gimana? Akhirnya lama. Birokrasi juga jadi hambatan. Terus semoga di BPS nggak seperti begitu ya. Jadi nggak ada birokrasi seperti itu. Susah gitu. Apa yang kita ingin tuju ke depan? Dari teknik yang banyak tadi, kita mau kepingin hasilnya saling melengkapi. Jadi satu. Random forest, apa bisa digabungin dengan hasilnya si naive Bayesian, dengan regresi ketika buat modeling dan segala macam. Karena kita ngerjainnya terus terang satu-satu. Data ini pakai tools ini, data ini pakai tools ini. Mungkin bayangannya apakah bisa nggak dari proses ini kemudian dilakukan oleh tools yang baru lagi, sehingga kalau dulu belajar ada simultan apa segala macam, nah ini bisa jalan semua gitu kan. Ini belum kita lakukan. Kemudian kita butuh namanya disassociation
note disassociation rule pada SNE. Maksudnya begini teman-teman, yang umum orang, contohnya pedagang, pengusaha perkebunan pisang, bahan bakunya yang dibeli apa? Pupuk. Beli pupuk gitu kan, terus kemudian hasilnya pisang. Di fakturnya dia beli faktur pupuk, kemudian faktur dia jualnya jual pisang. Yang beli kemudian adalah industri keripik contohnya kan, ada faktur tambahan lagi minyak goreng gitu kan, keluarnya nanti jadi ketika jualan dia adalah keripik pisang. Ini yang normal. Tapi ternyata kita menemukan juga belinya pisang, jualannya semen. Banyak. Atau sebaliknya, perkebunan isi fakturnya adalah semen, kayu gitu kan, besi, tapi kemudian dia bilangnya bahwa dia ekspor sawit. Kita nggak nemu cara gitu kan. Kalau dulu di lagunya Harvey itu kan, semangka berdaun sirih gitu kan. Ini enggak nih, ini belinya besi, keluarnya sawit. Gimana caranya ini gitu kan? Di SNA-nya kita sudah menemukan, bisa petakan bahwa ada orang-orang yang bertransaksi seperti ini ke ini, transaksinya ini gitu kan. Tapi kita nggak bisa membuat sebuah rule harusnya yang nggak boleh. Mosok belinya pisang keluarnya semen. Ya kalau pisang ya memper-memper dikit geduk lah gitu kan, atau keripik pisang gitu kan. Loh ini kok keluarnya semen, dia nggak pernah beli semen, nggak pernah beli batu segala macam. Nah ini yang masih jadi kita kendala di kita. Kemudian Spark katanya the next Hadoop. Kita belum menyentuh sama sekali Spark. Apalagi machine learning. Oh nggak pakai mesin aja learningnya nggak selesai gitu ya. Apalagi disuruh belajar machine learning gitu kan. Ini yang belum selesai. Ini yang perlu. Nah satu lagi keinginan dari bos-bos di kami itu menggabungkan big data analytic dengan workflow yang ada, workflow proses pekerjaan. Jadi contohnya begini, begitu orang mau daftar NPWP, namanya Andi. Begitu daftar NPWP, diketik nih, namanya Andi, nicknya sekian, terus alamatnya Jalan Ahmad Yani. Langsung seketika itu juga, Bapak, kami kenakan pajak sekian. Loh, baru mau daftar kok langsung sudah dikenakan. Atau Bapak ini nggak usah daftar karena menurut prediksi kami itu kan 2 hari lagi Bapak akan bangkrut, jadi nggak perlu buat NPWP. Nah maunya bos-bos seperti itu. Jadi dari workflow yang ada langsung digabungin dengan big data analytic yang bisa ngasih predictive suggestion bahwa orang ini ke depan seperti ini. Wah itu mumet ini. Dipikir kita alih nujum tadi yang pakai Harry Potter gitu kan, pakai tongkat Harry Potter. Tapi kira gitu. Kita bahkan sekarang sudah ada perintah untuk melakukan scoring atas seluruh profil wajib pajak. Wajib pajak itu kita profilin, orang ini patuh, nggak patuh, sangat patuh, sangat nggak patuh, gitu kan. Kemudian di profil juga berdasarkan kira-kira kalau dia nggak patuh, itu impact buat DJP-nya seberapa besar. Sudah ada perintah seperti itu, sudah ada prototipe seperti itu. Jadi kalau ada ketahuan orang nggak patuh, ini kalau kira dia orang ini nggak patuh, itu buat negara ngerugiin nggak sih? Kalau dia nggak ngerugiin meskipun nggak patuh, ya udahlah diemin aja. Gitu kan? Mintanya sudah seperti itu. Ya ekspektasinya, nah yang di bawah ini yang keliengan sekarang. Berikutnya, Bapak Ibu-ibu, sistem infrastruktur tadi Pak Imam Mahdi udah cerita tentang BPS. Saya cerita sedikit aja tentang infrastruktur di kami. Ini khusus
infrastruktur Hadoop Big Data. Dulu open source, semuanya open source gitu kan. Kita sekarang sudah berani beli yang license sedikit-sedikit. Bukannya kemudian license itu lebih baik, enggak. Cuman paling enggak ada yang tanggung jawab Pak kalau ini rusak gitu loh. Ada yang bisa diklaim gitu kan. Oh ini lu larang-larang kok rusak gitu kan. Minimal itu. Manajemen risiko. Berikutnya ini awalnya 10 PCIe 7, total RAM-nya 160, jadi satunya itu 16 GB ya. i7 itu quad core kalau nggak salah, masing-masing PC 1 tera, hard disk 1 tera, 800.000 normal. Ini yang kita pakai pertama. Sekarang kita punya next Mbak. Kita punya 3 cluster khusus untuk ngomongin big data. Satu cluster data warehouse, RAM-nya 2 tera gitu kan. Masih kecil nih, core-nya 120. Kemudian storage-nya 200. Kemudian untuk data integration, khusus data yang hijau yang tengah itu khusus untuk data management, data integration. Kita punya RAM 3 tera, 504 core, storage-nya 100 tera. Tapi ini sudah di rate 3 ya. Berarti fisikalnya kaliin 3. Kemudian RAM khusus untuk yang Hadoop platform seperti ini. Ini ada yang pakai open source, ada yang berbayar, campuran. Biasanya untuk yang khusus untuk critical kita belum berani ke open source. Jadi baru biasanya di pengembangan. Ketika production biasanya kalau ada yang mau tanggung jawab atas kerusakan, kita akan coba beli. Kemudian berikutnya Mbak, ini infrastruktur simpulannya. Sudah cukup ya Pak ya? Teknologi apapun, Bapak mau bawa, Ibu mau big data, the next big data, sekarang ada muncul istilah big analytic atau apapun lah namanya nanti, ketambahan internet of things dan segala macam. Kalau nggak didukung sama perbaikan proses bisnis, bohong. Intinya adalah perbaikan proses bisnis, dan harus ngomongin perbaikan proses bisnis yang out of the box. Jangan ngelakuin hal yang biasa. Sama seperti ceritanya, saya nggak nganggap ini benar atau salah. Ceritanya si Ahok ngusur Kalijodo. Kalau itu kita lakukan dengan bisnis as usual, nggak akan terrealisasi. Atau Bu Risma ngusur Doli. Dengan bisnis as usual nggak akan terjadi. Tapi ketika punya cara out of the box, toh bisa Bu Risma ngusur tempat prostitusi. Jadi teknologi apapun selama ada perbaikan di proses bisnis pasti bisa. Big data nggak mustahil, udah jadi kebutuhan, tapi ya itu uangnya ora ampun gitu kan. Tapi nggak mustahil. Teman-teman bisa coba. Satu lagi yang terakhir, slide terakhir dari saya. Bapak Ibu-ibu, bayar pajak untuk Indonesia yang lebih baik, patuhi dengan benar. Kalau enggak, kami akan menghantuin tidur bapak ibu-ibu. Saya rasa demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, SPT tanggal 31 ya, terakhir ya Pak ya. Harus dikumpulkan. SPT 31 Maret kan terakhir? SPT 31 Maret. Mungkin ada yang belum laporan, segera dilaporkan. Terus mobilnya, motornya, rumahnya yang di Bintaro 3 itu tolong dilaporkan juga ya Pak ya. Baik, 2 pertanyaan aja. Siapkan, oke. Yang sana boleh Bapak.